Ada luka yang tak berdarah, tapi membunuh kepercayaan setiap detiknya. Ada pengkhianatan yang tidak datang dengan teriakan, tapi lewat satu pesan singkat di jam 2 pagi, dan setelah itu, hidupmu tidak pernah sama lagi. Malam itu, istriku berkata dia hanya akan dinas keluar kota. Tapi saat fajar, aku melihat fotonya berdiri di pelaminan bersama pria lain, tanpa satupun kata perpisahan. Dan sejak hari itu, aku tidak lagi berusaha mengerti. Aku memilih diam. Tapi dari diamku, mereka akhirnya tahu. Tak semua balasan butuh suara, kadang cukup satu tindakan yang tak bisa mereka lupakan seumur hidup. Jika hatimu pernah remuk dalam diam, mari duduk sebentar bersama cerita ini, karena mungkin kamu akan menemukan keberanian yang sama di dalamnya. Cerita yang menyentuh disinilah kita belajar bahwa memaafkan bukan untuk mereka, tapi untuk kita yang layak tenang. Pagi itu Ayu tampak lebih cantik dari biasanya. Blazer abu-abu yang biasanya hanya ia pakai untuk presentasi penting, kini terpasang rapi, rambutnya disanggul sederhana tapi anggun, dan wajahnya, wajah itu tampak bersinar dengan sedikit pulasan bedak dan lipstik tipis. Aku masih duduk di meja makan, menyendok bubur hangat yang mulai kehilangan asapnya. Ramadan memang membuat pagi jadi lebih sunyi, dan biasanya kami hanya berbicara seperlunya sebelum sama-sama berangkat kerja. Tapi pagi itu berbeda. Bukan karena Ayu terlihat istimewa, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang terasa asing. Aku harus ke Surabaya, Mas. Dinas mendadak. 3 hari paling lama. Suaranya tenang, tapi aku menangkap jeda yang terlalu panjang sebelum ia menyebutkan tujuan. Aku menoleh perlahan. Tiba-tiba banget ya, biasanya kamu selalu kasih tahu dari jauh-jauh hari. Ia tersenyum, canggung. Baru tadi malam dikasih tahu, katanya urgent banget. Aku juga kaget, aku tidak bertanya lebih jauh. Mungkin karena aku percaya, atau mungkin karena aku tidak ingin jadi suami yang terlalu curiga. Lagi pula, selama ini Ayu tidak pernah memberiku alasan untuk meragukannya. Kami menikah 8 tahun lalu, dari mulai kos kecil sampai rumah sederhana ini, semuanya kami bangun berdua. Dia adalah orang yang kupercaya, dan bagiku, itu lebih dari cukup. Saat aku menaruh sendok ke mangkuk, Ayu kembali masuk ke ruang tamu, menarik koper kecil berwarna merah marun. "Aku berangkat dulu ya," katanya, lalu mencium keningku seperti biasa. "Jaga diri ya, Mas. Jangan lupa sahur yang cukup." Aku mengangguk pelan, tersenyum. Tidak tahu bahwa ciuman itu adalah awal dari retaknya seluruh kepercayaanku. Waktu berjalan lambat hari itu. Selepas subuh, aku membersihkan dapur, mengganti spray, menyiram tanaman, semua hal yang biasanya membuatku tenang, tapi entah kenapa hatiku tetap gelisah. Biasanya, Ayu akan mengirim pesan saat tiba di hotel, atau setidaknya mengirim foto pemandangan dari jendela kamar. Tapi hari itu tidak ada kabar. Sampai malam, sampai azan tarawih berkumandang. Sampai aku selesai membaca doa dan duduk di ruang tamu sendirian. Aku membuka ponsel. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada apapun dari Ayu. Aku mulai gelisah, tapi mencoba menenangkan diri. Mungkin dia lelah, pikirku. Mungkin sinyal buruk, mungkin dia sibuk banget. Tapi pikiranku menolak menerima semua alasan itu. Karena Ayu, dia bukan tipe orang yang membiarkan pasangannya menunggu tanpa kabar. Kami selalu berbagi, bahkan hal kecil seperti menu sahur atau drama Korea terbaru. Tapi malam itu, diam. Aku mencoba meneleponnya. 1, 2 kali. Tidak diangkat. Aku menghela napas, meletakkan ponsel di meja, dan berdiri memandangi jendela. Di luar, jalanan kosong. Lampu-lampu jalan memantul di aspal basah sisa hujan sore. Sunyi, sangat sunyi. Dan di dalam kepalaku, satu suara mulai muncul pelan-pelan. Ada yang tidak beres. Aku kembali duduk, kali ini tidak untuk makan atau membaca, tapi hanya menatap layar ponsel berharap ada notifikasi masuk. Detik berganti menit, menit berganti jam. Pukul 2:30 pagi, sebuah notifikasi muncul. Dari Ayu. "Maaf Mas,
Aku ketiduran. Capek banget hari ini. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Dan entah kenapa, tubuhku terasa dingin. Bukan karena AC, bukan karena angin malam, tapi karena firasat yang merayap naik perlahan dari dada ke tengkuk. Jam 2.30 pagi bukanlah waktu seseorang yang hanya sekadar ketiduran mengirim pesan. Itu jam seseorang yang baru selesai melakukan sesuatu. Sesuatu yang tidak ingin ku ketahui. Sesuatu yang menyimpan kebohongan. Aku tidak membalas pesan itu. Aku hanya menatapnya, membiarkannya tenggelam di antara puluhan pesan lain yang pernah membuatku tersenyum. Tapi kali ini tidak. Kali ini, mataku tidak tersenyum. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, hatiku menolak untuk percaya sepenuhnya. Mungkin ini hanya kekhawatiran berlebihan. Tapi ada satu hal yang selalu kupegang. Hati manusia, ketika disakiti, tahu kapan harus mulai berjaga. Dan hatiku malam itu mulai bersiap menghadapi sesuatu yang lebih gelap daripada kata dinas luar kota. Hari itu aku tidak bekerja. Tidak karena sakit, juga bukan karena cuti. Aku hanya merasa rumah ini terlalu kosong untuk kutinggalkan sendirian. Biasanya, ketika Ayu sedang dinas luar kota, kami tetap saling terhubung melalui foto hotel, pesan video, bahkan hanya untuk hal sepele seperti menu sahurnya. Tapi kali ini, layar ponselku tetap diam. Tidak ada emoji senyum, tidak ada update makanan, tidak ada sayang kangen yang biasanya muncul sebelum tidur. Yang ada hanya satu pesan dini hari, "Maaf mas, aku ketiduran." Dan itu pun tanpa titik di akhir. Seolah dikirim terburu-buru, atau lebih tepatnya, dengan rasa bersalah. Aku duduk di ruang tamu sejak subuh, tangan memegang cangkir kopi pahit yang dinginnya sudah merambat sampai ke jari. Aku tatap pintu depan yang tertutup. Dan entah mengapa, aku merasa seolah Ayu tidak hanya sedang di luar kota, tapi sedang menjauh dari hidupku. Mungkin aku hanya terlalu khawatir, kataku pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi insting laki-laki yang sedang dikhianati itu tajam. Terlalu tajam untuk diabaikan. Aku membuka aplikasi pelacak lokasi di ponselku fitur yang sejak awal pernikahan kami aktifkan sebagai bentuk kepercayaan dan saling menjaga. Tapi hari itu, notifikasi muncul. Lokasi tidak tersedia. Aku mencoba lagi. Tetap sama, Ayu mematikan pelacaknya. Untuk pertama kalinya, nafasku tertahan dan jari-jariku perlahan mengepal. Kenapa? Itu satu-satunya pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Kenapa dia harus menonaktifkan sesuatu yang selama ini menjadi simbol kepercayaan kami? Kenapa mendadak? Kenapa tiba-tiba? Dan kenapa di saat yang sama dengan pesan dingin pukul 2 pagi itu? Aku tidak bisa diam. Aku membuka daftar kontak, mencari nama yang sempat kupendam sejak lama, Bayu Rahmat. Teman SM aku. Kami tidak dekat, tapi cukup akrab untuk bertanya hal sensitif tanpa dianggap aneh. Aku tahu Bayu sekarang bekerja di kantor yang sama dengan Ayu. Dan aku tahu dia tidak akan memihak siapapun. Aku kirim pesan. "Yu, ganggu sebentar. Istriku bilang dinas ke Surabaya. Lo tahu nggak siapa aja yang ikut? Aku tidak berharap banyak. Tapi setidaknya aku ingin tahu apakah Ayu benar-benar pergi." Beberapa menit kemudian, Bayu membalas. "Loh, setahuku minggu ini nggak ada yang dinas keluar kota, Mas. Semua staf lengkap di kantor." Aku membaca ulang pesan itu beberapa kali. Jantungku berdetak lebih cepat. Dan rasa pahit di mulutku tidak hanya berasal dari kopi. Aku mengetik lagi, cepat. Termasuk Pak Dirga, Bayu membalas lebih cepat dari yang kukira. "Iya, tadi pagi aku lihat beliau di pantry, ngopi bareng anak finance. Dunia seakan berhenti." Aku letakkan ponsel perlahan, menatap kosong ke arah dinding, lalu ke lantai, lalu ke bingkai foto pernikahan kami yang tergantung di ruang makan. Gaun putih itu, senyuman Ayu, genggaman tanganku di pelaminan semuanya, seolah mengejekku dari masa lalu. Jadi, Ayu tidak berada di Surabaya. Dia tidak sedang dinas.
dan dia bersama seseorang yang juga tidak sedang dinas. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang entah kemana. Aku ingin marah, tapi tubuhku terlalu lelah untuk berdiri. Aku hanya bisa duduk, mendengarkan detak jam dinding yang terasa lebih keras dari biasanya. Lalu saat sore menjelang, notifikasi lain masuk ke ponselku. Kali ini dari seorang teman lama Indra, teman kuliah Ayu yang dulu sempat kutemui sekali 2 kali. Dia tidak bilang apa-apa, hanya mengirimkan satu story Instagram. Story dari akun temannya yang tidak kukenal. Tapi di story itu, aku melihatnya. Dalam video buram itu, di tengah keramaian pesta, ada sepasang pria dan wanita berdiri di depan pelaminan. Gaun pastel, sanggul rambut, senyum yang tak asing. Dan di sampingnya seorang pria berkemeja biru dongker, menggenggam tangannya. Tangan Ayu. Dan pria itu adalah Pak Dirga. Aku memperbesar layar, mencoba memastikan. Gambar tidak terlalu jelas, tapi tubuhku tahu, hatiku tahu, itu Ayu. Itu dia, istriku. Perempuan yang pernah bersumpah akan setia dalam suka dan duka. Perempuan yang dulu menangis haru di pelaminan bersamaku, kini berdiri di pelaminan lain, dengan laki-laki lain. Tanpa kabar, tanpa penjelasan, tanpa rasa bersalah. Rasanya seperti ditampar kenyataan yang terlalu dingin. Seolah semua yang kami lalui selama ini hanyalah fiksi yang ditulis sepihak. Aku tidak menangis, tidak juga berteriak. Tapi di dalam dadaku ada suara yang retak perlahan seperti kaca tipis yang diinjak tanpa ampun. Malam itu aku duduk dalam gelap, tidak menyalakan lampu, tidak membuka pesan, tidak menyentuh makanan. Aku hanya duduk, menatap satu titik kosong di dinding, dan membiarkan semua pertanyaan tumbuh seperti benalu. Tapi, satu hal yang pasti, Ayu telah berbohong, bukan hanya soal lokasi, tapi soal segalanya, dan aku mulai bersiap untuk kebenaran yang lebih menyakitkan dari yang bisa kubayangkan. Aku tidak tidur malam itu, bukan karena tak bisa, tapi karena aku tahu jika aku terpejam, semuanya hanya akan terasa lebih gelap. Jadi aku tetap terjaga. Duduk diam dalam gelap, dikelilingi oleh tembok yang selama ini kusebut rumah. Tapi malam itu, rasanya rumah ini bukan lagi milik 2 orang. Hanya milikku dan kenangan yang menggigil. Pagi menjelang dengan pelan. Aku bangkit, mengambil air wudhu, mencoba menenangkan diri dengan salat. Tapi bahkan dalam sujudku, aku tak bisa menahan wajah Ayu di pelaminan itu terbayang di benakku. Aku butuh kepastian, butuh jawaban, bukan asumsi, bukan dugaan. Aku butuh fakta. Maka, aku mengirim pesan ke Indra, teman lama yang semalam mengirim story itu. Itu siapa ya yang di pelaminan? Tanyaku seolah-olah tak tahu. Ia membalas cepat, tak curiga. Loh, itu kan Ayu sama Pak Dirga. Katanya udah lama deket, tapi diam-diam banget, baru nikah kemarin di villa daerah Bandungan. Mataku membeku, jari-jari terasa kaku. Bahkan saat aku membaca pesan itu berulang kali, rasanya tetap tidak masuk akal. Ayu menikah dengan pria lain. Saat masih sah menjadi istriku, dalam diam, dalam kebohongan. Dan semua orang tahu kecuali aku. Aku tak lagi bisa duduk. Aku berdiri, berjalan mondar-mandir, membuka laptop, mencari nama teman-teman Ayu yang masih terhubung di media sosial. Aku buat akun baru, menyamar sebagai alumni kampus yang ingin mengucapkan selamat. Dan betapa mudahnya dunia ini membuka rahasia saat orang merasa tidak sedang diamati. Dalam hitungan jam, aku mendapatkan lebih banyak foto, video, bahkan undangan digital yang mencantumkan nama Ayu dan Dirga. Ayu Lestari, Dirga Pramana. Tidak ada embel-embel janda, tidak ada keterangan sudah bercerai. Mereka menikah seolah aku tidak pernah ada, seolah pernikahan kami tak pernah tercatat, seolah cinta kami hanya bayangan yang bisa dihapus begitu saja. Aku simpan semua bukti itu. Folder khusus di laptopku, fakta bisu. Dan di dalamnya
Ada tawa Ayu bersama pria yang selama ini ia sebut hanya atasan profesional. Aku tidak ingin menunggu lebih lama. Aku butuh kejelasan hukum. Maka aku menghubungi Pak Haidir, pengacara senior teman ayahku. Kami bertemu di kantornya. Suasananya tenang, hanya aroma kayu dan kertas hukum yang menenangkan pikiranku. Aku menceritakan semuanya dari awal, termasuk bukti-bukti digital yang kubawa. Pak Haidir membaca semua dengan mata tajam. Sesekali mengangguk, sesekali mencatat. "Masih tercatat sebagai suami istri resmi kan?" tanyanya tenang. "Ya, Pak. Kami belum cerai, belum ada gugatan apapun, bahkan pembicaraan pun tidak." Pak Haidir menyandarkan tubuh. "Kalau begitu, ini bisa masuk pasal zina. Bahkan bisa ada unsur pemalsuan dokumen kalau dia mengaku sebagai lajang di akta nikah barunya." Aku mengangguk pelan. Ada rasa lega kecil yang menyusup ke dada, bukan karena aku ingin memenjarakan siapapun, tapi karena aku tahu keadilan masih punya suara. Suara yang tidak perlu berteriak, suara yang tidak menampar. Hanya menuliskan kebenaran dengan sunyi yang mematikan. Saat aku pulang ke rumah sore itu, langit Semarang sedang mendung. Tapi entah kenapa, dadaku lebih terang dari sebelumnya. Mungkin karena aku akhirnya tahu, aku bukan gila, aku bukan paranoid. Aku hanya terlalu percaya. Dan sekarang, aku tahu persis siapa yang layak mempertahankan kepercayaan itu dan siapa yang pantas kehilangannya. Aku duduk di ruang kerja, membuka semua file yang telah kusimpan. Kutulis kronologi, kuarsipkan bukti, kusiapkan surat kuasa untuk pengacara. Aku tidak menangis, tidak pula mengutuk. Aku hanya bekerja dalam diam, dan diam itu lebih lantang dari semua teriakan. Aku tahu, sejak saat itu, aku bukan lagi suami yang pasif menerima. Aku adalah laki-laki yang akan menuliskan akhir cerita ini dengan tangannya sendiri. Karena jika dia berani menikam dari belakang, maka aku pun harus berani berdiri di depan dengan kepala tegak dan mata yang tak lagi tertutup oleh cinta buta. Aku tidak marah, tidak memaki, tapi diamku lebih gaduh dari semua bentakan. Dalam diam itu, aku mulai menyusun langkah, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mengembalikan martabatku yang dicampakkan dengan murah. Aku tidak akan membalas Ayu dengan air mata atau kekerasan. Aku akan membuatnya tahu bahwa diam juga bisa menampar, bahwa luka tidak harus berteriak untuk terdengar dalam. Aku kembali ke meja kerja dan membuka semua folder bukti yang telah kususun. Foto-foto pelaminan, video tamu undangan yang bersorak saat Ayu dan Dirga berjalan berdua, undangan digital yang menyebut mereka pasangan bahagia. Semuanya kutata rapi. Kedinginan di ujung jari tanganku bukan hanya karena AC, tapi karena aku tahu ini akan menjadi awal dari akhir. Aku menulis email. Alamat tujuan, HRD kantor tempat Ayu bekerja. Aku tidak menggunakan identitasku. Aku tahu HRD tidak butuh pengirim, mereka hanya butuh bukti. Dan aku memilikinya. Di badan email, aku tidak menulis sepatah kata pun, hanya melampirkan semua file, video, foto, screenshot komentar teman-teman mereka. Dan satu kalimat di subjek email, pelanggaran berat atas etika kerja dan integritas. Ku klik tombol kirim. Dan dengan itu, aku tahu sebuah pintu telah terbuka. Pintu yang mungkin akan menelan karier mereka. Tapi itu bukan pilihanku. Itu konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Langkah kedua, keluarga. Aku mencetak foto-foto itu dalam ukuran besar, memasukkannya ke dalam amplop coklat. Kertasnya dingin, tajam di ujung, seperti kata-kata yang tak pernah bisa kukatakan kepada mertua. Kutulis alamat rumah orang tua Ayu, kutempelkan perangko, dan kuserahkan langsung ke kantor pos. Aku tidak ingin kurir online. Aku ingin surat itu dikirim lewat jalur yang paling tradisional yang membuat amplop itu sampai ke tangan Bu Rina, ibunya, dengan cap stempel asli. Biarkan mereka melihat dengan mata sendiri bahwa anak perempuan yang mereka banggakan
telah menikam punggung suaminya sendiri. Langkah ketiga, hukum. Aku kembali menemui Pak Khaidir, membawa seluruh dokumen dan menandatangani surat gugatan cerai lengkap dengan lampiran pasal perzinahan dan permintaan pembatalan pernikahan ganda. "Kau yakin tidak mau bawa ini ke ranah pidana?" tanya beliau sambil membaca. Aku menggeleng. "Tidak, Pak. Saya tidak ingin memenjarakan siapapun. Saya hanya ingin mereka tahu bahwa semua luka punya harga." Pak Khaidir tersenyum tipis. "Itu kalimat yang bijak, Mas Farhan." Aku mengangguk, lalu pamit. Di luar, angin sore menyapa wajahku. Entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam minggu ini, aku bisa menarik napas tanpa dada terasa sesak hari demi hari berlalu. 1 minggu sejak email terkirim, 1 minggu sejak keluarga Ayu menerima amplop, 1 minggu sejak surat gugatan dikirim ke alamatnya. Dan di hari ke-7, notifikasi dari Bayu masuk. "Mas, kantor rame banget." Ayu dipanggil ke ruang HRD barusan. Pak Dirga juga, kayaknya karena laporan hubungan tidak pantas antar karyawan. Aku tersenyum, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya kebenaran mulai bicara. Siangnya, Bayu kembali mengirim kabar. Pak Dirga dicopot sementara dari jabatan direktur, Ayu diskors tanpa batas waktu. Aku memandangi pesan itu lama. Tidak ada rasa puas, tidak juga lega. Tapi setidaknya, aku tahu. Keheningan juga bisa memecahkan kebohongan. Sore harinya, telepon rumah berdering. Nama di layar, Bu Rina. Aku membiarkannya berdering beberapa saat sebelum mengangkat. "Mas Farhan," suaranya gemetar, pelan. "Ini Ibu." "Iya, Bu." Suaraku datar. Ibu nggak nyangka Ayu bisa kayak gini. Kami baru tahu dari surat dan foto-foto itu. Ayu belum cerita apa-apa ke kami. Di ujung sana, aku mendengar isak tertahan. Tangis seorang ibu yang kecewa, malu, dan bingung harus memihak siapa. Aku diam sejenak, lalu berkata pelan, "Saya juga nggak nyangka, Bu, tapi kenyataannya sudah jelas. Dan saya tidak akan diam." Malam itu, setelah salat tarawih, pintu rumahku diketuk. Bukan kurir, bukan tetangga. Tapi Ayu. Dia berdiri di depan pintu, wajah kusut, mata sembab, seperti orang yang kehilangan arah. "Mas," suaranya lemah. Aku bisa jelasin semuanya. Aku menatapnya lama, tidak dengan marah, tapi juga tidak dengan cinta. Hanya dengan mata yang sudah lelah berharap. "Silakan," jawabku pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Ayu masuk kembali ke dalam rumah bukan sebagai istri yang dicintai, melainkan sebagai perempuan yang harus menjawab semua luka yang ia ciptakan sendiri. Dia berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar seperti dedaunan yang dipaksa menahan angin malam. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat tanpa riasan, dan matanya merah, sembab, seperti baru saja menangis dalam perjalanan. Aku mempersilahkan dia masuk tanpa satu kata pun. Ayu melangkah pelan, menatap sekeliling rumah yang dulu kami isi bersama. Ia berhenti di ruang tamu, memandangi sofa tua tempat kami biasa duduk menonton acara Ramadan, mengupas kurma, tertawa kecil saat iklan sinetron terlalu dramatis. Tapi malam ini tidak ada tawa, tidak ada pertanyaan hangat. Hanya udara dingin dan detik jam dinding yang berdetak lebih nyaring dari biasanya. "Mas," Ayu membuka suara, suaranya pelan, hampir tak terdengar. Aku duduk di kursi berhadapan dengannya, tak menjawab. Mataku menatap lurus ke arahnya, tapi tidak lagi dengan tatapan yang sama. Dulu setiap kali menatap wajah itu, aku melihat rumah. Tapi sekarang, yang kulihat hanyalah puing. "Aku bisa jelasin semuanya," katanya. Tangannya gemetar, menggenggam ujung baju, seperti anak kecil yang baru saja ketahuan memecahkan gelas kesayangan ibunya. Aku tetap diam, biarkan dia bicara. Aku tidak ingin mencuri kesempatan terakhirnya untuk menjelaskan. "Semua ini terjadi begitu cepat, Mas. Aku juga nggak nyangka akan sejauh ini. Dirga,
Dia bilang akan menikahi aku kalau aku berani cerai dari kamu. Tapi aku nggak siap. Aku takut ngomong ke kamu, aku takut kamu benci aku. Aku menghela napas pelan. Tidak karena terkejut, tapi karena aku lelah menahan kenyataan. Kamu takut bilang ke aku, kataku akhirnya. Tapi nggak takut berdiri di pelaminan sama laki-laki lain saat masih jadi istriku? Ayu terdiam, lalu menunduk, lalu menangis. Tangisnya pecah, keras, sesenggukan seperti anak kecil yang tidak tahu harus memohon dengan cara apa. Tapi tangis itu tak menggerakkan hatiku, bukan karena aku kejam. Tapi karena aku sudah menangis jauh sebelum dia datang, aku menatapnya tajam. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan kejelasan. Aku nggak butuh penjelasan, Ayu, karena semua penjelasan itu datangnya telat. Kamu sudah membuat pilihan, bahkan 2 kali. Aku salah, Mas, isaknya. Aku tahu aku salah, tapi tolong, jangan hancurkan aku sepenuhnya. Aku tertawa kecil, bukan tawa bahagia, tapi tawa getir, karena betapa ironisnya permintaan itu. Kamu sudah hancur, Din, bukan karena aku, tapi karena perbuatan kamu sendiri. Dia terduduk di lantai, menutupi wajah dengan kedua tangan. Air matanya menetes ke lantai keramik. Tapi aku tidak bergerak, tidak mendekat, tidak menyentuh. Aku hanya duduk, tenang, seperti hakim yang sudah memutuskan vonisnya tanpa perlu palu. Aku nggak membalasmu, kataku pelan. Aku cuma membuka tirai yang kamu pakai untuk nutupin kebohonganmu sendiri. Dia tidak menjawab. Bahkan suara napasnya pun sulit kudengar. Aku berdiri, mengambil map berisi dokumen gugatan cerai dari atas meja, lalu meletakkannya di hadapannya. Ini salinannya, kamu bisa baca nanti. Sudah ada jadwal sidang. Kamu boleh datang, atau cukup kirim pengacara. Aku nggak akan maksa. Dia mengangkat wajahnya, matanya penuh air, seolah masih berharap ada sedikit ruang untuk dimaafkan, tapi aku hanya menggeleng pelan. Aku bukan marah, aku bukan benci, aku cuman selesai. Kalimat itu menggantung di udara seperti kabut yang turun perlahan dan menutupi semua harapan yang tersisa. Aku melangkah ke arah dapur, mengambil segelas air putih, dan kembali duduk. Ayu masih di tempat yang sama. Kaku, bungkam. Aku menyerahkan segelas air kepadanya tanpa kata. Dia menerimanya dengan tangan gemetar. Kamu boleh istirahat di sini malam ini, ucapku. Tapi besok pagi. Kita sudah bukan lagi suami istri yang tinggal serumah. Dia menggigit bibirnya, menahan isak yang hampir pecah lagi. Tapi dia tahu, permohonannya sudah terlambat. Tangis tidak bisa membalikan waktu. Dan luka tidak akan hilang hanya karena pelukan. Malam itu, kami tidak bicara lagi. Aku masuk ke kamar belakang. Dia tidur di ruang tamu. Dalam diam yang begitu dalam, aku akhirnya merasa menang. Bukan karena balas dendamku sempurna, tapi karena akhirnya semua topeng jatuh. Semua kebenaran muncul ke permukaan, dan semua luka mulai menemukan keadilannya. Aku tak lagi berharap Ayu kembali menjadi perempuan yang dulu kucintai. Karena kenyataannya, dia sudah lama bukan orang itu. Dia hanya bayangan, dan bayangan tidak bisa kupeluk. Malam semakin larut. Hujan turun perlahan, mengetuk jendela seperti irama pengantar tidur. Aku menarik selimut, menutup mata, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan terakhir, aku tidur tanpa rasa sesak di dada. Bukan karena hatiku sudah utuh, tapi karena aku akhirnya memilih untuk tidak menggendong beban yang bukan lagi milikku. Ramadan berakhir dalam selimut mendung tipis yang menutupi langit Semarang. Tapi tidak seperti hari-hari sebelumnya, pagi ini dadaku terasa lebih terang. Bukan karena semua masalah telah selesai, tapi karena aku tak lagi menyimpan tanya. Surat cerai kami sudah resmi, tercatat di pengadilan. Hakim menyatakan bahwa pernikahan kami yang dulu dibangun dengan janji dan harapan kini telah sah diakhiri. Ayu tidak hadir di sidang terakhir. Dia hanya mengirimkan pengacaranya. Mungkin karena malu, mungkin karena takut, atau mungkin karena dia tahu tidak ada lagi mata yang akan menyambut kehadirannya di ruangan itu. Aku datang sendiri, duduk tenang di kursi penggugat,
Membaca kembali lembar-lembar gugatan yang pernah kutulis dengan tangan gemetar. Tapi pagi itu tanganku mantap, suaraku tegas, dan hatiku tidak lagi bergetar. Setelah semua proses selesai, aku berjalan keluar dari gedung pengadilan. Langkahku lambat, tapi ringan. Di trotoar depan gedung, aku berhenti sejenak. Memandangi lalu lintas, suara klakson, tukang ojek yang menawarkan jasa. Semua terasa biasa, tapi bagiku, ini adalah hari yang luar biasa. Hari ketika aku resmi bukan lagi suami dari seseorang yang mengkhianatiku. Hari ketika aku kembali menjadi aku utuh dan sendiri, tapi damai. Siang harinya, aku duduk di warung kopi tua di dekat kantor pos. Tempat ini dulu sering kami kunjungi, Ayu dan aku. Tempat pertama kali aku melamarnya dengan secangkir kopi hitam dan sepotong pisang goreng. Sekarang, aku duduk sendiri. Masih dengan kopi hitam, tapi tanpa pisang goreng. Hanya diam. Dan rasa lega yang perlahan mengisi ruang-ruang kosong dalam diriku. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari Bayu. "Mas, kabar terbaru." Ayu mengundurkan diri dari kantor. Pak Dirga juga. Katanya perusahaan mau bersih-bersih besar-besaran. Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa puas. Tidak juga sedih. Hanya pengakuan dalam hati. Akhirnya mereka menuai apa yang mereka tanam. Malam harinya, ponselku kembali bergetar. Kali ini dari nomor tak dikenal. Pesan singkat. "Dia selingkuh lagi, Mas. Kali ini aku yang ditinggal. Maaf." Ternyata kamu benar. Namanya muncul di bawah pesan. Pak Dirga. Ironi memang tidak pernah salah alamat. Aku tidak membalas. Tidak merasa perlu. Tapi beberapa menit kemudian, pesan lain muncul. Dari Ayu. "Mas, aku rindu. Kalau saja waktu bisa diputar, aku lebih memilih tetap jadi istrimu. Maaf, aku benar-benar menyesal." Aku menatap layar lama. Lama sekali. Jari-jariku sempat mengetik sesuatu. Lalu kuhapus. Lalu kutulis lagi. Lalu kuhapus lagi. Sampai akhirnya, aku hanya mengirim satu kalimat. Kalimat yang mewakili seluruh perasaanku. Penyesalan memang datang ketika semuanya sudah hancur. Dan setelah itu, tidak ada lagi pesan darinya. Tidak ada lagi notifikasi. Tidak ada lagi jejak. Hanya keheningan. Dan jujur, aku bersyukur untuk itu. Esok paginya, aku membereskan beberapa barang. Foto-foto lama kusimpan dalam satu kotak. Bukan untuk dibakar, bukan juga untuk dikenang, tapi untuk ditaruh di tempat yang tidak lagi mudah dijangkau. Karena sekarang, aku tidak lagi hidup di masa lalu. Aku hidup di hari ini. Dan hari ini cukup. Di sore yang cerah itu, aku berjalan ke taman kota. Banyak anak-anak bermain. Orang tua duduk bercengkrama. Suasana Ramadan telah berganti menjadi Idul Fitri. Aku duduk di bangku kayu di bawah pohon besar, sambil membaca buku kecil yang sudah lama tidak kusentuh. Di halaman pertama, kutulis satu kalimat. Hari ini aku mulai hidup, bukan bertahan. Dan saat matahari mulai turun, menorehkan cahaya keemasan di antara ranting, aku tahu, aku tidak akan kembali pada siapapun yang pernah mematahkan diriku. Bukan karena aku dendam, tapi karena aku sudah sembuh. Dan orang yang sembuh tidak lagi menuntut apapun dari masa lalu. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang paling dulu datang atau paling kuat memohon, tapi tentang siapa yang tahu cara menjaga tanpa menyakiti. Dan aku, akhirnya, tahu caranya menjaga yang paling penting, diriku sendiri. Ramadan itu berakhir bukan dengan pesta atau pelukan perpisahan, melainkan dengan sebuah keheningan yang menyelamatkanku dari luka yang tak perlu lagi kuulang. Aku tidak pernah membayangkan akan menutup sebuah pernikahan dengan ketenangan seperti ini. Tapi justru dalam diam itulah aku akhirnya pulih. Ada kalanya dalam hidup, kita tidak perlu membalas dengan kemarahan. Karena kehormatan diri tidak dibuktikan lewat balasan, tapi lewat keputusan untuk tidak jatuh ke tempat yang sama. Seseorang boleh saja mengkhianati kita, tapi jangan biarkan mereka membuat kita mengkhianati diri sendiri.
Jika kamu pernah disakiti oleh seseorang yang kamu percaya sepenuh hati, ketahuilah, kamu tidak sendiri. Dan jika kisah ini menyentuh hatimu, biarkan ia menjadi pengingat bahwa kamu berhak sembuh, kamu berhak bangkit, dan kamu berhak hidup damai tanpa perlu satu kata pun dari mereka yang pernah menyakitimu.